Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma gurih santan yang berpadu dengan wangi rempah-rempah yang kuat menguar dari dapur, mengisi setiap sudut rumah kecil kami. Aku mengaduk perlahan adonan rendang di dalam wajan besar, memastikan santan kentalnya tidak pecah dan bumbunya meresap sempurna hingga ke serat daging terdalam. Ini bukan sekadar rendang biasa. Ini adalah resep pusaka dari almarhumah nenekku, sebuah resep yang hanya kuturunkan kepada orang-orang yang benar-benar kusayangi. Aku sengaja bangun sejak pukul 3 pagi, mempersiapkan semuanya dari nol. Dari memarut kelapa sendiri, menggiling bumbu dengan ulekan batu, hingga memasaknya dengan api kecil selama lebih dari 4 jam. Semua ini kulakukan demi satu orang, Ibu Sarah, ibu mertuaku. Di luar, langit masih gelap, namun di dalam hatiku ada seberkas cahaya harapan. Hari ini adalah acara kumpul keluarga besar, sebuah tradisi tahunan yang selalu diadakan di rumah utama keluarga suami. Bagiku, acara ini adalah sebuah panggung. Panggung untuk membuktikan bahwa aku adalah menantu yang baik, menantu yang perhatian, menantu yang pantas untuk Bima, anak laki-laki kesayangannya. Selama 5 tahun pernikahan kami, aku merasa belum pernah benar-benar berhasil merebut hatinya. Ibu Sarah adalah sosok wanita yang sulit ditebak. Senyumnya kadang terasa tulus, namun lebih sering terasa seperti formalitas. Pujiannya jarang kudengar, sementara kritik pedasnya, meskipun kadang dibalut dengan candaan, terasa begitu tajam menusuk. Bima masuk ke dapur, aroma kopi yang baru diseduh dari cangkirnya sedikit bercampur dengan wangi rendang. Ia memelukku dari belakang, meletakkan dagunya di bahuku. Wanginya sampai ke kamar. Sayang, kamu memasak dari jam berapa? Pasti lelah sekali. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku sejenak di dadanya. Tidak apa-apa, Mas. Ini kan makanan kesukaan ibu. Semoga ibu suka ya. Bima terdiam sejenak. Aku bisa merasakan keraguan dalam diamnya. Ibu pasti suka. Ini masakan ternak yang pernah aku coba, katanya, namun aku tahu ada kalimat lain yang tidak ia ucapkan. Kalimat yang selalu menggantung di antara kami setiap kali kami akan bertemu dengan keluarganya, terutama dengan Clara, istri dari kakak Bima. Setelah semuanya siap, rendang yang berwarna coklat kehitaman dengan dedak yang pekat itu kupindahkan dengan hati-hati ke dalam rantang 3 susun yang cantik. Aku mandi dan bersiap-siap, memilih gamis sederhana berwarna kalem. Aku tidak ingin terlihat terlalu mencolok, namun juga tidak mau tampak lusuh. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri, Rina, menantu yang tulus. Di dalam mobil, suasana terasa sedikit tegang. Rantang berisi rendang itu kupangku dengan erat. Bima yang menyetir sesekali melirik ke arahku. Kamu yakin tidak mau membeli sesuatu yang lain? Tanya Bima pelan, matanya tetap fokus ke jalanan. Bukan aku tidak menghargai masakanmu, Rin. Kamu tahu aku sangat menyukainya. Tapi kamu juga tahu kan, Mbak Clara? Pasti akan membawa sesuatu yang mahal dan bermerek. Potongku, mencoba terdengar santai meskipun hatiku sedikit mencelos. Aku tahu, Mas. Tapi biarlah. Perhatian kan tidak selalu tentang harga, kan? Aku ingin memberikan sesuatu yang personal, sesuatu yang dibuat dengan usaha dan perasaan. Ini resep nenekku, dan aku membuatnya khusus untuk ibu. Bima menghela napas. Aku hanya tidak mau kamu kecewa lagi, sayang. Aku tidak tahan melihat ibu membanding-bandingkanmu dengannya. Aku akan baik-baik saja, jawabku, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri daripada Bima. Setibanya di rumah keluarga besar, suasana riuh dan hangat langsung menyambut kami. Halaman depan dipenuhi mobil-mobil kerabat. Suara tawa dan obrolan terdengar dari teras yang luas. Beberapa keponakan berlarian, bermain kejar-kejaran di taman. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh energi positifku. Kami masuk dan menyalami para paman, bibi, dan sepupu. Aku menerima beberapa pujian basa-basi tentang penampilanku, yang kujawab dengan senyum canggung. Mataku mencari sosok Ibu Sarah. Kulihat beliau sedang duduk di kursi utama, seperti seorang ratu yang dikelilingi oleh para pengikutnya. Beliau mengenakan kaftan mewah berwarna biru tua dengan payet yang berkilauan, tampak begitu anggun dan berwibawa. Wajahnya berseri-seri saat mendengarkan cerita dari salah seorang adiknya. Dengan sedikit gugup, aku menghampirinya, diikuti Bima di belakangku. Aku membungkuk dan mencium tangannya dengan takzim. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Ibu Sarah menoleh, senyumnya sedikit meredup saat melihatku. Waalaikumsalam. Baik, kalian datang juga akhirnya, jawabnya singkat.
Matanya melirik rantang yang kubawa. Bawa apa itu? Ini Rina masakan rendang kesukaan ibu. Resep khusus, kataku penuh harap. Oh, ya sudah, taruh saja di meja sana, ujarnya, lalu perhatiannya kembali teralih pada lawan bicaranya, seolah kedatanganku hanyalah interupsi kecil. Hatiku sedikit riris, namun aku berusaha memakluminya. Mungkin ibu sedang asyik mengobrol. Aku berjalan menuju meja panjang yang sudah dipenuhi aneka makanan, meletakkan rantangku di salah satu sudut yang masih kosong. Aku merasa bangga melihat hasil karyaku di sana, sebuah persembahan tulus di tengah hidangan-hidangan catering yang tampak standar. Aku kemudian bergabung dengan beberapa sepupu perempuan, mencoba membaur dan ikut dalam percakapan ringan mereka. Dari sudut mataku, aku terus mengawasi Ibu Sarah, berharap beliau akan bangkit dan setidaknya mencicipi sedikit rendang buatanku. Namun, beliau tetap asyik di singgasananya. Tepat saat suasana sedang di puncak keriaannya, sebuah sedan hitam mewah dari merek Eropa memasuki halaman rumah. Semua orang tahu itu mobil siapa. Deru mesinnya yang halus seolah mampu mengheningkan obrolan yang paling riuh sekalipun. Pintu mobil terbuka, dan dari kursi penumpang turunlah Clara. Ia mengenakan setelan tunik dan celana palazzo dari desainer ternama, lengkap dengan tas tangan kulit yang harganya mungkin setara dengan gajiku selama 3 bulan. Kacamata hitam besar bertengger di kepalanya, yang kemudian ia lepas dengan gerakan anggun. Ia benar-benar tampak seperti seorang selebriti. Dan seperti yang sudah kuduga, seluruh dunia seolah berhenti berputar. Seluruh perhatian, terutama perhatian Ibu Sarah, kini terpusat padanya. Ibu Sarah yang tadi tampak enggan beranjak dari kursinya, kini langsung berdiri dengan senyum merekah paling lebar yang pernah kulihat hari itu. Beliau berjalan cepat menyambut menantu kesayangannya. Mereka berpelukan singkat, cipika-cipiki, diiringi pujian Ibu Sarah yang terdengar oleh semua orang. Aduh, menantuku yang paling cantik sudah datang. Mama kangen sekali sama kamu. Clara tersenyum manis. Clara juga kangen Mama. Maaf ya agak telat, tadi mampir ke butik dulu sebentar. Ada pesanan Mama yang baru datang. Ia menyerahkan sebuah tas belanja kertas yang tebal dan elegan kepada Ibu Sarah. Mataku terpaku pada pemandangan itu. Rantang rendangku di sudut meja terasa semakin kecil dan tidak terlihat. Harapan yang kubangun sejak subuh tadi perlahan-lahan mulai retak. Aku tahu, babak utama dari pertunjukan ini akan segera dimulai. Semua mata kini tertuju pada tas belanja yang ada di tangan Ibu Sarah. Beliau membawanya ke kursi utamanya seolah membawa sebuah piala kemenangan. Dengan gerakan perlahan yang disengaja, seolah ingin semua orang melihat, beliau membuka tas itu. Tangannya mengeluarkan sebuah kotak yang dibungkus rapi, lalu membukanya. Di dalamnya, terbaring sebuah gaun brokat berwarna hijau zamrud yang sangat indah. Detail payet dan mutiaranya berkilauan di bawah cahaya lampu teras. Ya ampun, Clara, ini indah sekali, seru Ibu Sarah, suaranya terdengar begitu tulus dan penuh kekaguman. Beliau mengangkat gaun itu, memamerkannya ke kiri dan ke kanan agar semua kerabat bisa melihatnya. Lihat, semuanya. Menantu yang baik itu seperti ini. Perhatian, tahu apa yang disukai mamanya. Ini pasti mahal sekali, kan, sayang? Clara tersenyum penuh kemenangan. Tidak seberapa kok, Ma. Cuma 600.000. Kebetulan kemarin lihat pas lagi jalan-jalan, langsung teringat Mama. 600.000. Beberapa bibi dan sepupu berdecak kagum. Pujian-pujian mulai mengalir deras untuk Clara. Betapa ia menantu yang berbakti, betapa ia sukses dan tidak pelit pada mertua. Clara menerima semua pujian itu dengan anggun, sesekali melirik arahku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Mungkin kasihan, atau mungkin juga meremehkan. Aku hanya bisa berdiri mematung di dekat meja makan, merasa seperti penonton di acara penganugerahan penghargaan untuk orang lain. Bima berdiri di sampingku, tangannya menggenggam lenganku erat, seolah memberiku kekuatan. Aku tahu ia sama marahnya denganku, tapi kami berdua tak bisa berbuat apa-apa. Melawan Ibu Sarah di depan keluarga besar sama saja dengan bunuh diri sosial. Setelah puas memamerkan hadiah dari Clara, Ibu Sarah akhirnya mengalihkan perhatiannya ke meja makan. Seolah baru teringat, matanya tertuju pada rantang yang kubawa. Dengan langkah yang terasa begitu lambat bagiku, beliau menghampiri meja itu. Oh iya, tadi Rina bawa apa? Tanyanya dengan nada yang sudah jauh berbeda dari nada bicaranya pada Clara. Ia membuka tutup rantang susun pertama. Aroma wangi rendang langsung menyebar. Beberapa kerabat yang berdiri di dekat sana bergumam pelan. Wah, rendang, kelihatannya enak. Namun, ekspresi Ibu Sarah tidak berubah. Ia menatap hidangan itu dengan dahi sedikit berkerut. Beliau tidak menyentuhnya, tidak mencicipinya,
bahkan tidak mengambil sendok. Beliau hanya melihatnya sekilas, lalu menutup kembali rantangnya dengan kasar, menimbulkan bunyi denting yang memekakan di tengah keheningan yang tiba-tiba tercipta. Lalu, dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang bisa mendengarnya, beliau berkata, "Rina, Rina, kamu ini repot-repot sekali. Kalau cuma rendang, di rumah makan Padang depan komplek juga banyak yang jual. Tidak perlu susah-susah memasak sampai berjam-jam." Seketika, seluruh tubuhku terasa dingin. Kata-kata itu, meskipun terdengar seperti nasihat, bagiku adalah sebuah tamparan keras. Usahaku, ketulusanku, semua direndahkan begitu saja, disamakan dengan masakan warung yang bisa dibeli kapan saja. Tapi ternyata, itu barulah permulaan. Beliau belum selesai. Ibu Sarah kemudian berbalik, menatap semua orang yang ada di sana. Wajahnya menunjukkan ekspresi kekecewaan yang dibuat-buat. Beliau menunjuk gaun dari Clara yang tergeletak di kursi, lalu menunjuk rantangku dengan dagunya. "Lihat semuanya. Kalian lihat sendiri kan bedanya?" Suaranya lantang dan penuh penekanan. "Ini pelajaran untuk kalian semua." Menantu yang benar-benar perhatian dan tahu cara berterima kasih itu seperti Clara. Dia tahu cara membahagiakan orang tua, membelikan baju seharga 600.000. Dia menghargai mamanya. Kemudian, tatapan matanya yang tajam beralih kepadaku. Bukan seperti yang lain. Pelit, perhitungan sama mertua sendiri. Dikasih hati minta jantung. Sudah untung dinikahkan dengan anak saya, tinggal di lingkungan yang baik, tapi balas budinya hanya dengan serantang rendang basi seperti ini. Apa kamu pikir saya ini tidak bisa makan kalau tidak kamu beri? Dasar menantu tidak tahu diri. Setiap kata adalah sebuah cambukan. Pelit, perhitungan, tidak tahu diri. Kata-kata itu berdengung di telingaku. Aku merasa seluruh darah di wajahku surut, lalu berganti menjadi panas yang membakar. Mataku mulai berair, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak akan menangis di depannya. Tidak kali ini, ruangan menjadi sunyi senyap. Tak ada satupun yang berani bersuara. Para kerabat yang tadi berbisik memuji, kini hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel atau piring mereka. Mereka semua menjadi saksi bisu penghinaanku. Bima akhirnya tidak tahan lagi. "Ibu, cukup. Kenapa ibu bicara seperti itu pada Rina?" Suaranya bergetar menahan amarah. "Kenapa? Kamu mau membela istrimu yang tidak becus ini?" Balas Ibu Sarah sengit. "Kamu sudah dibutakan olehnya. Bima, dia ini tidak tulus. Dia hanya memanfaatkan kebaikan keluarga kita." Aku melihat suamiku mengepalkan tangannya, wajahnya memerah. Tapi aku tahu, ia berada dalam posisi yang mustahil. Di satu sisi ada aku, istrinya. Di sisi lain ada ibunya, wanita yang melahirkannya. Pada saat itulah, sesuatu di dalam diriku patah. Kesabaranku yang selama ini kubangun setinggi gunung, runtuh dalam sekejap. Rasa sakit hati yang kupendam selama bertahun-tahun meluap menjadi amarah yang dingin dan tenang. Air mataku yang tadi kutahan, kini mengering. Berganti dengan sebuah keputusan yang bulat dan tak tergoyahkan. Cukup sudah. Aku sudah selesai menjadi Rina yang penurut dan selalu mengalah. Malam ini, mereka semua akan melihat sisi lain dariku. Sisi yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keheningan yang mencekam di teras itu terasa lebih bising daripada teriakan apapun. Setiap pasang mata tertuju padaku, sebagian dengan tatapan kasihan, sebagian lagi penasaran, dan mungkin beberapa menikmati drama yang sedang tersaji. Hinaan terakhir dari Ibu Sarah terasa seperti gema yang memantul di dalam kepalaku, dasar menantu tidak tahu diri. Anehnya, aku tidak merasakan sakit lagi. Rasa perih dan terhina yang tadinya membakar dadaku kini telah padam, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan jernih. Itu adalah suara batasan diriku yang akhirnya kudengar dengan jelas. Aku merasakan genggaman tangan Bima di lenganku mengerat. Kudengar ia memanggil nama ibunya dengan nada tertahan, siap untuk berdebat lebih jauh. Namun, aku meletakkan tanganku di atas tangannya, sebuah isyarat agar ia diam. Ini adalah pertarunganku. Aku yang memulainya dengan rendang harapanku, maka aku juga yang akan mengakhirinya dengan keputusanku. Perlahan, aku melangkah maju, menjauh dari Bima, mendekat ke tengah panggung sandiwara ini. Aku berhenti beberapa langkah di depan Ibu Sarah, yang masih menatapku dengan angkuh, seolah menunggu aku akan bersujud dan memohon maaf atas kelancanganku. Wajahnya penuh kemenangan, sementara wajah Clara di belakangnya menyiratkan kepuasan yang tersembunyi. Aku menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, melainkan untuk mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Ketika aku mulai berbicara, suaraku yang keluar terdengar asing di telingaku sendiri.
Bukan suara Rina yang lembut dan selalu mengalah. Suara ini tenang, datar, dan tidak bergetar sedikit pun. Cukup, Bu. Dua kata itu terdengar begitu tegas, memecah keheningan. Ibu Sarah mengangkat alisnya, terkejut karena aku berani memotong ceramahnya. Cukup apa? Kamu mau melawan sekarang? Desisnya. Aku menggeleng pelan. Saya tidak melawan, Bu. Saya hanya ingin berhenti. Berhenti berharap, berhenti berusaha, dan berhenti berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku menatap lurus ke dalam matanya, tidak lagi menghindar seperti biasanya. Selama 5 tahun saya menjadi istri Mas Bima, menjadi menantu ibu, saya selalu berusaha. Saya berusaha menjadi apa yang ibu inginkan. Saya diam ketika masakan saya ibu bilang terlalu asin di depan orang banyak. Saya tersenyum ketika pakaian yang saya beli untuk ibu tidak pernah ibu pakai, dan malah diberikan ke asisten rumah tangga. Saya mengangguk ketika ibu membandingkan penghasilan saya yang tidak seberapa dengan penghasilan Clara. Setiap kalimatku adalah sebuah fakta, bukan keluhan. Aku menyampaikannya tanpa emosi, layaknya seorang reporter yang membacakan berita. Beberapa kerabat mulai berbisik-bisik. Mereka tahu, apa yang kukatakan adalah kebenaran. Saya melakukan semua itu karena saya menghormati ibu sebagai orang tua dari suami saya. Saya pikir, dengan kesabaran, suatu saat ibu akan melihat ketulusan saya. Tapi malam ini saya sadar, Bu, saya salah besar. Pandanganku beralih sejenak ke gaun hijau zamrud yang tergeletak di kursi. Malam ini saya belajar, bahwa di mata ibu, ketulusan dan usaha saya selama ini nilainya bahkan tidak sebanding dengan gaun seharga 600.000. Kasih sayang ibu ternyata memiliki label harga. Dan maaf, Bu, saya tidak sanggup lagi membayarnya. Wajah Ibu Sarah memucat, lalu memerah karena amarah. Kurang ajar kamu, Rina. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Aku mengabaikan bentakannya. Aku melanjutkan poin utamaku, inti dari semua keputusan yang sudah kubuat dalam beberapa menit terakhir yang terasa seperti selamanya. Karena kasih sayang ibu bisa diukur dengan uang, maka saya akan berhenti memberikannya. Semua fasilitas yang ibu anggap sebagai kewajiban saya, akan saya hentikan juga. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Keheningan terasa semakin pekat. Mulai detik ini, kataku dengan jelas dan lantang, uang bulanan sebesar 6 juta rupiah yang setiap bulan saya transfer ke rekening ibu, saya hentikan. Jika sebelumnya suasana hening, kini rasanya udara seperti tersedot keluar dari ruangan. Terdengar beberapa orang terkesiap. 6 juta rupiah. Itu adalah jumlah yang fantastis bagi banyak orang di sana, jumlah yang selama ini tidak pernah kuungkit, jumlah yang selalu kuberikan diam-diam atas nama bakti. Wajah Ibu Sarah berubah dari marah menjadi tidak percaya. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Ia tahu, aku tidak pernah berbohong soal uang. Kamu tidak serius, gagapnya. Saya sangat serius, Bu, jawabku dingin. Ibu bilang saya pelit. Maka anggap saja ini bukti bahwa saya memang pelit. Uang itu lebih baik saya gunakan untuk hal lain daripada untuk membeli rasa hormat yang tidak pernah ada. Amarah kembali menguasai wajahnya. Kamu mengancam ibu? Kamu pikir ibu akan mati tanpa uangmu? Masih ada Bima. Masih ada anak-anak ibu yang lain. Masih ada Clara. Teriaknya, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Saya tidak mengancam, Bu. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Aku menarik napas sekali lagi untuk kalimat terakhirku. Kalimat pamungkas yang akan menyegel takdir kami semua malam itu. Dan satu hal lagi, Bu. Mengenai ucapan ibu bahwa saya hanya menumpang hidup dari kebaikan keluarga ini. Saya hanya ingin mengingatkan, bahwa rumah tipe 80 di Komplek Permata Hijau yang selama ini ibu tinggali dengan nyaman, rumah itu atas nama saya. Rumah itu adalah aset yang saya beli dengan jerih payah saya sendiri sebelum saya menikah dengan Mas Bima. Kejutan kedua ini terasa lebih dahsyat dari yang pertama. Rahasia yang selama ini kusimpan rapat, yang hanya diketahui oleh aku, Bima, dan Ibu Sarah, kini kubuka di depan semua orang. Ibu Sarah selalu bercerita kepada semua orang bahwa rumah itu adalah hadiah dari Bima, untuk menjaga gengsinya. Dan aku membiarkannya. Tapi tidak lagi. Aku menatapnya dengan tatapan yang sama datarnya. Ibu bilang saya menantu tidak tahu diri. Mungkin benar. Karena menantu yang tidak tahu diri ini, sekarang meminta ibu untuk meninggalkan rumahnya. Saya beri ibu waktu 1 minggu untuk berkemas dan mengosongkan rumah saya. Dunia seakan runtuh di atas kepala Ibu Sarah. Wajahnya yang tadi memerah karena marah, kini putih pasi karena syok. Ia terhuyung ke belakang, hampir jatuh jika tidak ditahan oleh salah seorang adiknya.
Ia menatapku dengan mata penuh kebencian, kengerian, dan ketidakpercayaan. Aku tidak menunggunya menjawab. Misiku sudah selesai. Aku berbalik, berjalan menghampiri Bima yang menatapku dengan campuran rasa kaget, cemas, sekaligus bangga. Aku meraih tangannya. Ayo kita pulang, Mas. Bima mengangguk tanpa ragu. Ia mengeratkan genggaman tangannya di tanganku, sebuah penegasan tanpa kata bahwa ia ada di pihakku. Bersama-sama, kami berjalan meninggalkan teras itu, meninggalkan keluarga besar yang masih membeku dalam keheningan, meninggalkan Ibu Sarah yang dunianya baru saja kujungkir balikan. Aku tidak menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa bebas. Begitu pintu mobil tertutup, memisahkan kami dari suasana tegang di rumah itu, keheningan yang berbeda langsung menyelimuti. Ini bukan keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang dipenuhi oleh ribuan emosi yang tak terucap. Aku menatap lurus ke depan, ke jalanan malam yang gelap, sementara Bima menyalakan mesin mobil dan menjalankannya dengan pelan. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya, dan sejujurnya, aku sedikit takut untuk mengetahuinya. Apakah ia akan marah? Apakah ia akan menyalahkanku karena telah mempermalukan ibunya di depan semua orang? Sementara itu, di teras rumah yang baru saja kami tinggalkan, kebekuan akhirnya pecah. Kepergian kami yang begitu dramatis menjadi pemicu ledakan yang tertunda. Suara pertama yang terdengar adalah isak tangis yang dibuat-buat, yang kemudian berubah menjadi raungan penuh amarah dari Ibu Sarah. Anak durhaka, menantu setan, beraninya dia melakukan ini padaku. Di mana harga diriku ditaruh? Di mana mukaku? Teriaknya histeris. Beberapa bibi dan paman mencoba menenangkannya, memberinya air minum, mengipas-ngipasinya, namun amarahnya sudah terlanjur meluap. Semua gara-gara Bima. Dia tidak bisa mendidik istrinya. Dia membiarkan istrinya menginjak-injak kepala ibunya sendiri. Lanjutnya, kini menyalahkan anak laki-lakinya yang bahkan sudah tidak ada di sana. Di tengah kekacauan itu, matanya yang penuh air mata dan amarah mencari satu-satunya sosok yang ia yakini sebagai penyelamatnya, menantu emasnya, jaminan masa tuanya. Ia menatap Clara dengan tatapan memelas. "Clara, sayang, kemarilah," panggilnya dengan suara serak. Clara, yang sejak tadi hanya diam mengamati dengan ekspresi kaget, berjalan mendekat dengan ragu. Suaminya, Danu, kakak Bima, mengikuti di belakangnya dengan wajah yang sulit dibaca. Ibu Sarah meraih tangan Clara, menggenggamnya erat. "Kamu lihat sendiri kan, Clara? Kamu dengar sendiri kan bagaimana Rina menghina Mama? Dia mengusir Mama dari rumah. Dia menghentikan uang bulanan Mama. Jahat sekali dia. Adunya seperti anak kecil." "Sabar ya, Ma, hanya itu yang bisa diucapkan Clara. Bagaimana Mama bisa sabar? Sebentar lagi Mama jadi gelandangan. Mama harus tinggal di mana?" ratapnya, dan disinilah ia melemparkan kartu asnya. Dengan penuh keyakinan, ia menatap Clara dan Danu. "Tentu saja Mama akan tinggal bersama kalian. Kan? Rumah kalian besar, kamarnya banyak. Mama tidak akan merepotkan, janji. Mama hanya butuh satu kamar kecil saja. Kamu adalah menantu Mama yang paling baik, paling sukses. Hanya kamu harapan Mama satu-satunya." Permintaan itu, yang lebih terdengar seperti sebuah pernyataan mutlak, langsung mengubah atmosfer di sekitar mereka. Semua orang yang tadi sibuk menenangkan Ibu Sarah, kini diam dan menoleh ke arah Clara, menunggu jawabannya. Ini adalah momen pembuktian. Apakah menantu yang dipuji-puji karena hadiah mahalnya, juga akan menunjukkan baktinya saat dibutuhkan pengorbanan yang sesungguhnya? Wajah Clara yang tadi penuh simpati, kini berubah tegang. Senyumnya yang biasanya selalu siap terkembang, kini membeku. Ia melirik suaminya, mencari bantuan, namun Danu hanya berdeham pelan dan membuang muka, seolah menyerahkan keputusan sepenuhnya di tangan istrinya. Clara menarik tangannya dari genggaman Ibu Sarah dengan perlahan. Ia berdeham, membersihkan tenggorokannya yang tiba-tiba terasa kering. "Aduh, Ma. Bukannya Clara tidak mau. Clara mau sekali Mama tinggal bersama kami," mulainya dengan nada yang terdengar hati-hati. Ini adalah kalimat pembuka standar untuk sebuah penolakan. "Tapi," lanjutnya, dan kata, "tapi," itu menggantung di udara seperti awan mendung. "Rumah kami kan sekarang sedang ada proyek renovasi kecil di bagian belakang, Ma. Jadi berisik dan berdebu sekali. Kasihan Mama nanti tidak nyaman istirahatnya." Alasan pertama. Ibu Sarah masih diam, wajahnya menanti. "Lalu, anak-anak, Mama tahu sendiri kan? Si sulung sedang persiapan ujian akhir, butuh suasana tenang untuk belajar. Kalau si bungsu, sedang aktif-aktifnya, lari ke sana kemari.
Kamar tamu yang kosong itu sekarang sudah penuh dengan mainannya. Sudah jadi ruang bermainnya dia. Nanti kalau mama di sana, malah terganggu. Sambungnya lagi, merangkai alasan kedua. Wajah Ibu Sarah yang tadi penuh harap mulai menegang. Clara sepertinya merasa alasannya belum cukup kuat. Ia menambahkan lagi. Mas Danu juga kan sekarang seringnya kerja dari rumah, butuh konsentrasi tinggi. Jadi, suasananya benar-benar sedang tidak kondusif untuk menerima tamu yang tinggal lama, apalagi orang tua yang kita hormati seperti Mama. Kami justru takut tidak bisa melayani Mama dengan baik. Alasan ketiga. Lengkap sudah. Renovasi, anak-anak, dan pekerjaan suami. Sebuah benteng penolakan yang dibangun dengan bata-bata alasan yang terdengar masuk akal, namun terasa begitu dingin dan menusuk. Ibu Sarah menatapnya tidak percaya. Jadi, maksudmu Mama tidak bisa tinggal denganmu? Tanyanya dengan suara bergetar, antara marah dan kecewa. Melihat ekspresi mertuanya yang hancur, Clara merasa sedikit tidak enak. Ia tidak mau citranya sebagai menantu idaman hancur di depan semua orang. Ia harus menawarkan solusi, sebuah jalan keluar yang membuatnya tetap terlihat baik tanpa harus menanggung beban yang sesungguhnya. Bukan begitu, Ma, sergahnya cepat. Clara dan Mas Danu sudah memikirkannya. Gini saja, untuk sementara waktu, Mama cari rumah kontrakan kecil yang nyaman di dekat sini ya. Biar kami yang bayar uang sewa untuk 1 tahun penuh di muka. Mama mau cari yang seperti apa? Nanti Clara bantu carikan. Atau, kalau Mama mau, Clara kasih uang tunai saja. Nanti Mama bisa pakai untuk apapun yang Mama butuhkan. Tawaran itu adalah sebuah pukulan terakhir yang telak. Di saat Ibu Sarah butuh atap untuk bernaung dan keluarga untuk bersandar, yang ditawarkan oleh menantu kesayangannya adalah uang. Segepok uang untuk menyewa orang lain, menyewa tempat lain, agar tidak merepotkan hidupnya. Ironisnya, Ibu Sarah yang selalu mengukur segalanya dengan uang, kini merasakan betapa hinanya ditawari uang sebagai pengganti sebuah rumah dan keluarga. Gaun seharga 600.000 yang tadi dipamerkannya dengan bangga, kini terasa seperti barang murahan. Pujian-pujian yang tadi ia lontarkan untuk Clara, kini terasa seperti kebodohan. Di depan semua kerabat yang menjadi saksi, topeng sang menantu emas telah terbuka. Di baliknya, tidak ada ketulusan. Yang ada hanyalah perhitungan, pencitraan, dan keengganan untuk direpotkan. Ibu Sarah menatap Clara, lalu ke suaminya Danu, dan akhirnya ke seluruh wajah di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Perjalanan pulang ke rumah terasa seperti perjalanan melintasi dimensi lain. Di luar kaca mobil, dunia berjalan seperti biasa. Lampu-lampu jalanan memancarkan cahaya kuning yang hangat, warung-warung tenda di pinggir jalan masih ramai oleh pengunjung, dan motor-motor melesat kencang. Namun di dalam mobil kami, waktu seolah berhenti. Udara terasa begitu pekat oleh semua hal yang tidak terucapkan. Aku duduk kaku di kursiku, tidak berani menoleh ke arah Bima. Kepalaku terus memutar ulang kejadian di teras tadi. Suaraku sendiri yang terdengar begitu dingin dan tegas, tatapan syok di wajah Ibu Sarah, dan keheningan seluruh keluarga besar. Apakah aku sudah keterlaluan? Pertanyaan itu mulai merayap masuk ke dalam benakku. Bagaimanapun juga, Ibu Sarah adalah orang tua, wanita yang melahirkan suamiku. Apakah tindakanku bisa dibenarkan? Rasa cemas mulai menggantikan rasa dingin yang tadi menguasaiku. Aku mulai takut pada reaksi Bima. Selama ini, ia selalu menjadi penengah. Ia sering membelaku secara pribadi, namun di depan ibunya, ia selalu berusaha menjaga perasaan semua orang. Tapi malam ini, aku telah menariknya ke salah satu sisi secara paksa. Aku telah mendeklarasikan perang, dan suamiku kini berada di garis depan bersamaku, entah ia suka atau tidak. Setiap detik yang berlalu dalam keheningan terasa seperti 1 jam. Aku mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Mungkin Bima akan memintaku untuk meminta maaf. Mungkin ia akan mengatakan bahwa aku seharusnya bisa lebih sabar. Atau mungkin, yang paling parah, ia akan menyesal telah menikahiku, seorang wanita yang telah menghancurkan hubungan baiknya dengan ibunya sendiri. Tanganku yang berada di pangkuan terasa dingin dan sedikit gemetar. Kami akhirnya tiba di depan rumah kami. Rumah yang terasa begitu damai, sebuah surga kecil yang kami bangun bersama. Namun malam ini, aku merasa seperti membawa badai masuk ke dalamnya. Bima mematikan mesin mobil, namun kami berdua tidak langsung turun. Kami hanya duduk di sana, dalam kegelapan yang diterangi oleh lampu teras kami yang menyala otomatis. Akhirnya, Bima bergerak. Ia melepas sabuk pengamannya, lalu berbalik menghadapku. Aku menahan napas, menunggunya berbicara. Wajahnya sulit kubaca dalam cahaya yang temaram. "Rin," panggilnya pelan. Suaranya terdengar serak.
Aku memberanikan diri untuk menatapnya. Iya, Mas. Ia tidak langsung marah. Ia tidak langsung menuduh. Kalimat pertama yang keluar dari bibirnya adalah, "Kamu tidak apa-apa." Pertanyaan sederhana itu meruntuhkan seluruh pertahananku. Dinding es yang kubangun di sekeliling hatiku retak seketika. Aku tidak menjawab, hanya menggeleng pelan, dan air mata yang sejak tadi kutahan dengan sekuat tenaga akhirnya jatuh membasahi pipiku. Aku menangis tanpa suara, bahuku terguncang menahan isak yang menyesakkan dada. Ini bukan tangisan kesedihan atau penyesalan. Ini adalah tangisan pelepasan. Melepaskan beban 5 tahun yang kupikul sendirian. Bima tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia mendekat, menarikku ke dalam pelukannya. Aku membenamkan wajahku di dadanya, membiarkan semua emosi yang terpendam tumpah ruah. Ia memelukku erat, mengusap punggungku dengan lembut, membiarkanku menangis sepuasnya. Setelah beberapa saat, ketika isak tangisku mulai mereda, kami masuk ke dalam rumah. Bima menuntunku untuk duduk di sofa ruang tamu. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan segelas air hangat, menyodorkannya padaku. "Minum dulu," katanya lembut. Aku meminum air itu perlahan, kehangatannya sedikit menenangkan gejolak di dalam diriku. Setelah aku meletakkan gelas itu di meja, Bima duduk di sampingku. Ia meraih kedua tanganku, menggenggamnya. "Maafkan aku, Rina," ucapnya, menatap lurus ke mataku. Aku mengerutkan kening, bingung. "Maaf untuk apa, Mas? Aku yang seharusnya minta maaf. Aku sudah mempermalukan ibumu." Bima menggeleng tegas. "Tidak. Jangan pernah berpikir seperti itu. Aku minta maaf karena aku yang seharusnya melakukan ini sejak dulu. Aku minta maaf karena selama ini aku terlalu pengecut untuk membela istriku sendiri di depan ibuku. Aku minta maaf karena aku sudah membiarkanmu menanggung semua ini sendirian terlalu lama." Pengakuan itu membuatku tertegun. Setiap kali ibu menyindirmu, setiap kali ibu membandingkanmu dengan Mbak Clara, aku melihat luka di matamu, Rin. Aku marah, sangat marah pada ibu. Tapi aku tidak pernah bisa menyuarakannya dengan benar. Aku selalu berpikir, sabar sedikit lagi, nanti juga ibu akan berubah. Aku salah. Orang seperti ibu tidak akan pernah berubah jika tidak ada yang berani memberinya cermin. Lanjutnya. Ia menghela napas panjang, tatapannya menerawang. "Kamu tidak tahu bagaimana rasanya tumbuh besar menjadi anak Ibu Sarah. Segalanya adalah tentang citra, tentang apa kata orang. Aku selalu dibanding-bandingkan dengan Mas Danu yang lebih pintar, lebih sukses. Ibu menyayangiku, aku tahu itu. Tapi kasih sayangnya bersyarat. Aku harus menjadi seperti yang ia mau. Ketika aku memilihmu, seorang gadis sederhana yang tidak berasal dari keluarga kaya raya, itu adalah kekecewaan besar pertamanya padaku. Dan selama ini, sepertinya ia melampiaskan kekecewaan itu padamu." Mendengar itu, hatiku terasa sakit untuknya. Aku baru sadar, luka yang kuterima dari Ibu Sarah hanyalah permukaan dari luka yang lebih dalam yang sudah Bima rasakan sepanjang hidupnya. "Malam ini," kata Bima, suaranya kembali tegas. "Malam ini kamu tidak mempermalukan siapa-siapa, Rin. Kamu hanya mengambil kembali harga dirimu. Dan aku tidak pernah merasa sebangga ini padamu. Kamu menunjukkan keberanian yang tidak pernah kumiliki." Ia meremas tanganku lembut. "Jadi jangan pernah merasa bersalah. Keputusanmu adalah keputusanku juga. Kita akan hadapi ini bersama-sama. Jika ada kerabat yang menelepon dan menyalahkanmu, biar aku yang bicara. Jika mereka mengucilkan kita, biarkan saja. Kita tidak butuh orang-orang yang hanya mau menerima kita saat kita diam ditindas." Kata-katanya seperti balsam yang mengobati setiap luka di hatiku. Beban di pundakku terasa terangkat. Aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki dia, suamiku, partnerku, yang berdiri kokoh di sisiku. Aku menatapnya, mataku kembali berkaca-kaca, namun kali ini karena rasa haru dan syukur. "Terima kasih, Mas," bisikku. "Akulah yang seharusnya berterima kasih," balasnya. "Terima kasih sudah bertahan selama ini. Dan terima kasih sudah mengajariku caranya menjadi suami yang lebih baik malam ini." Malam itu, kami tidak banyak bicara lagi. Tapi kami duduk berdampingan untuk waktu yang lama, bergandengan tangan, dalam keheningan yang nyaman. Badai telah datang, dan mungkin akan ada badai-badai lain yang menyusul. Tapi aku tahu, fondasi rumah tangga kami kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kami adalah sebuah tim, dan kami siap menghadapi apapun yang akan datang. Denting sendok yang beradu dengan piring sarapan terdengar canggung di ruang makan kecil itu. Ibu Sarah duduk di hadapan adiknya, Is, dan suaminya. Sudah 2 hari ia menumpang di rumah mereka,
menempati kamar tamu sempit yang pengap. Suasana yang dirasakannya jauh dari sambutan hangat. Iis dan suaminya memang tidak mengusirnya, tapi sikap mereka dingin dan menjaga jarak. Mereka melayaninya seadanya, sebatas kewajiban, dan lebih banyak diam. Mereka berdua ada di sana malam itu, mereka melihat dan mendengar semuanya. Dan sepertinya, mereka tidak ingin terseret dalam drama keluarga yang diciptakan oleh kakak mereka sendiri. Ibu Sarah nyaris tidak bisa menelan nasi goreng di piringnya. Harga dirinya yang terkoyak membuatnya kehilangan nafsu makan. Ia tidak terbiasa berada dalam posisi seperti ini. Posisi sebagai seorang tamu yang tidak diinginkan, seorang pengungsi yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Pikirannya terus berputar, mencari jalan keluar. Penolakan Clara masih terasa seperti luka baru yang perih. Ia tidak menyangka menantu yang selama ini ia puja dan banggakan ternyata begitu tega. Ia bahkan tidak meneleponnya sekalipun sejak malam itu untuk menanyakan kabarnya. Dengan menelan ludah yang terasa pahit karena gengsinya sendiri, Ibu Sarah memutuskan ia harus bergerak. Ia tidak bisa selamanya berada di sini. Ia mengambil ponselnya, masuk ke dalam daftar kontak, dan mencari nama anak bungsunya, Rian, yang tinggal dan bekerja di Surabaya. Rian adalah anak yang penurut, meskipun tidak sesukses Danu atau Bima. Ia pasti tidak akan tega membiarkan ibunya terlunta-lunta. Ia berjalan ke sudut ruangan, mencari sedikit privasi, lalu menekan tombol panggil. Setelah beberapa nada sambung, suara Rian terdengar di seberang. "Assalamualaikum, Bu. Tumben pagi-pagi telepon?" "Waalaikumsalam, Yan," jawab Ibu Sarah, mencoba membuat suaranya terdengar normal, meskipun sedikit bergetar. "Ibu mengganggumu?" "Tidak kok, Bu. Baru mau siap-siap berangkat kerja." "Ada apa, Bu? Ibu sehat?" "Sehat, Nak, bohongnya. Begini, Yan. Ibu ada sedikit masalah. Kamu tahu kan, rumah yang ibu tempati itu?" Ia berhenti, sulit untuk mengucapkan kalimat berikutnya. "Iya, kenapa dengan rumah ibu?" "Rumah itu?" Rina memintanya kembali. "Ibu harus pindah dalam minggu ini." Akhirnya ia berhasil mengatakannya, mencoba terdengar seperti korban yang teraniaya. Hening sejenak di seberang sana. Ibu Sarah tahu, kabar tentang kejadian malam itu pasti sudah menyebar seperti api di grup percakapan keluarga. "Rian sudah dengar sedikit, Bu, dari sepupu," jawab Rian pelan. "Sebenarnya ada apa, Bu?" "Sudahlah, itu cerita panjang. Istri kakakmu itu memang kurang ajar," potong Ibu Sarah cepat, tidak mau disalahkan. "Yang penting sekarang, ibu tidak punya tempat tinggal, Yan." "Apa? Apa ibu bisa tinggal denganmu dulu untuk sementara di Surabaya?" Lagi-lagi hening. Hening yang terasa lebih lama dari sebelumnya. Ibu Sarah bisa mendengar suara helaan napas berat dari putranya. "Bu," kata Rian akhirnya. Bukannya Rian tidak mau. Rian mau sekali ibu di sini. Tapi, Bu, apartemen Rian kan kecil sekali, cuma satu kamar. Selama ini Rian tidur di ruang tamu kalau siang, pakai kasur lipat. Lalu, Wulan, istri Rian, kan baru bulan lalu keluar dari rumah sakit, kondisinya belum pulih benar. Tidak boleh terlalu lelah. Kasihan nanti kalau harus mengurus ibu juga. Rian takut ibu malah tidak nyaman di sini." Alasan. Lagi-lagi alasan yang terdengar begitu masuk akal. Apartemen sempit. Istri yang sakit. Polanya sama seperti penolakan Clara. Ibu Sarah merasa dadanya sesak. "Jadi ibu tidak bisa ke sana?" tanyanya dengan nada tajam. "Maaf, Bu. Mungkin bukan sekarang waktunya. Coba ibu bicara baik-baik lagi dengan Mbak Rina atau Mas Bima. Atau coba minta tolong Mas Danu dan Mbak Clara? Mereka kan lebih mampu." "Bu," kata Rian, jelas-jelas ingin melempar tanggung jawab. Telepon ditutup dengan perasaan hampa. Penolakan dari anak kandungnya sendiri terasa 1000 kali lebih menyakitkan. Ia kembali duduk di meja makan dengan wajah pucat. Adiknya, Is, menatapnya sekilas tanpa berkomentar. Selama 3 hari berikutnya, Ibu Sarah menjalani ritual yang sama. Ia menelepon satu persatu orang yang ia anggap sebagai keluarga dekat. Ia menelepon anak perempuannya satu-satunya yang tinggal di Kalimantan, yang langsung menolak dengan alasan biaya tiket pesawat yang mahal dan anak-anaknya yang akan ujian. Ia menelepon kakak laki-lakinya di Bandung, yang berkata bahwa istrinya tidak akan setuju, karena hubungan mereka memang tidak pernah akur. Ia bahkan memberanikan diri menelepon beberapa sepupu dan keponakan yang dulu paling sering memujinya saat ia masih berjaya. Jawabannya pun serupa. Ada yang tidak mengangkat teleponnya sama sekali. Ada yang menjawab dengan singkat dan dingin. Salah seorang keponakannya bahkan berkata jujur, "Maaf, Tante Sarah. Bukannya tidak mau menolong.
Tapi kami semua lihat sendiri bagaimana Tante memperlakukan Mbak Rina malam itu. Mbak Rina yang selama ini paling peduli pada Tante, diperlakukan seperti itu. Kami takut, Tante. Kami tidak mau ada keributan di rumah kami. Setiap penolakan adalah sebuah paku yang menancap di peti mati harga dirinya. Ia mulai menyadari sebuah kenyataan yang mengerikan. Rasa hormat dan segan yang selama ini ia terima dari orang-orang ternyata palsu. Semua itu ada karena status yang ia miliki. Sebagai ibu dari anak-anak yang sukses, sebagai penghuni rumah mewah di komplek elit, sebagai penerima uang bulanan yang besar dari menantunya. Semua itu adalah topeng sosial yang ditopang oleh Rina. Dan ketika Rina menarik penyangganya, topeng itu hancur berkeping-keping, menunjukkan wajah aslinya yang kini tidak diinginkan oleh siapapun. Waktu terus berjalan. Batas 1 minggu yang diberikan Rina tinggal 2 hari lagi. Koper-koper dan kardus-kardus berisi barang-barangnya sudah diantar ke rumah Iis, memenuhi kamar tamu hingga terasa sesak. Iis sudah mulai memberikan isyarat bahwa ia tidak bisa menampungnya lebih lama lagi. Kepanikan mulai mencekik Ibu Sarah. Dalam puncak keputusasaannya, dengan menyingkirkan sisa-sisa gengsi terakhirnya, ia kembali mencari nama Clara di kontak ponselnya. Harapan terakhirnya. Mungkin setelah beberapa hari, hati Clara melunak. Mungkin ia merasa bersalah. Ia menekan tombol panggil dengan tangan gemetar. Halo, Ma, suara Clara terdengar di seberang. Clara, nak, ini Mama, bisik Ibu Sarah, suaranya parau. Tolonglah Mama, Clara. Mama benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi. Waktunya sudah mau habis. Mama mohon. Ia menunggu jawaban dengan jantung berdebar kencang, menggantungkan seluruh nasibnya pada seutas benang harapan yang tipis. Telepon itu terasa seperti satu-satunya pelampung di tengah lautan keputusasaan. Suara Clara yang terdengar di seberang, meskipun tidak bisa dibilang hangat, setidaknya terdengar tenang dan terkendali. Tidak ada nada jengkel atau terganggu di sana. Ini memberikan sedikit percikan harapan di hati Ibu Sarah yang sudah padam. Clara, nak, tolonglah Mama, ulang Ibu Sarah, suaranya parau menahan tangis. Mama benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Adik Mama sudah menyindir terus setiap hari. Mama mohon, nak, biarkan Mama tinggal di garasi rumahmu pun tidak apa-apa. Di seberang sana, Clara menghela napas. Helaan napas itu tidak terdengar seperti tanda kejengkelan, melainkan seperti helaan napas seseorang yang akan menyampaikan sebuah rencana besar. Mama jangan panik begitu. Tenang dulu, tarik napas, kata Clara dengan nada yang menenangkan. Clara tidak mungkin membiarkan Mama jadi gelandangan. Tentu saja sudah Clara pikirkan solusinya. Clara dan Mas Danu sudah menemukan solusi terbaik untuk Mama. Solusi terbaik. Kata-kata itu terdengar begitu manis di telinga Ibu Sarah. Seketika, bayangan buruk beberapa hari terakhir terhapus. Ia yakin, Clara dan Danu akhirnya luluh. Mereka pasti sudah menyiapkan kamar tamu, atau mungkin menyewa paviliun kecil di dekat rumah mereka. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dirinya. Benarkah, nak? Ya ampun, terima kasih, Clara. Mama tahu, kamu memang menantu yang paling bisa diandalkan. Puji Ibu Sarah, kembali ke mode sanjungannya yang biasa. Iya, Ma. Makanya Mama jangan khawatir lagi, ya. Besok pagi, sekitar jam 9, Clara jemput Mama di rumah Tante Iis. Mama siapkan saja barang-barang Mama yang paling penting, 1 atau 2 koper cukup. Tidak usah bawa semua perabotan, karena di tempat yang baru nanti semuanya sudah tersedia. Jelas Clara. Semuanya sudah tersedia. Harapan Ibu Sarah melambung semakin tinggi. Ini pasti sebuah apartemen servis atau semacamnya. Sebuah tempat yang layak, yang sepadan dengan status keluarga mereka. Rasa angkuhnya yang sempat terkikis kini mulai tumbuh kembali. Ia akan menunjukkan pada Rina, pada adiknya Iis, dan pada semua orang yang telah menolaknya, bahwa ia tidak selemah itu. Ia masih punya Clara, menantu kesayangannya. Baik, nak, baik. Mama siapkan semuanya. Terima kasih sekali lagi ya, sayang, ucap Ibu Sarah dengan tulus. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, Ibu Sarah bisa tidur sedikit lebih nyenyak. Ia menghabiskan sisa malamnya dengan membongkar kembali koper-kopernya, memilih pakaian-pakaian terbaiknya. Ia ingin terlihat pantas saat tiba di tempat baru nanti. Ia bahkan sempat menyombongkan diri sedikit pada Iis saat sarapan keesokan paginya. Nanti jam 9 Clara jemput. Katanya sudah disiapkan tempat tinggal yang sangat layak untukku. Lengkap dengan semua perabotnya, katanya dengan dagu terangkat. Iis hanya menatapnya sekilas dan mengangguk tanpa minat. Tepat pukul 9, sedan hitam mewah milik Clara berhenti di depan rumah Iis.
Ibu Sarah sudah menunggu di teras dengan 2 koper besarnya. Clara turun dari mobil, sendirian. Ia mengenakan blus sutra dan celana bahan, tampak seperti wanita karir yang sibuk. "Pagi, Ma. Sudah siap?" sapanya, tidak ada pelukan atau basa-basi. Ia langsung membuka bagasi mobil dan membantu memasukkan koper-koper itu. Sikapnya yang efisien dan sedikit terburu-buru terasa agak aneh, tapi Ibu Sarah mengabaikannya, menganggap Clara mungkin sedang sibuk. Di dalam mobil, aroma parfum mahal yang lembut menyambutnya. Ia duduk dengan nyaman di kursi penumpang yang terbuat dari kulit asli. Ini adalah dunia yang ia kenal, dunia kemewahan yang ia dambakan. "Kita mau kemana, Nak?" "Ke apartemen," tanya Ibu Sarah, mencoba memulai percakapan. "Nanti Mama juga lihat. Tempatnya bagus kok, Ma." "Tenang dan asri," jawab Clara, matanya fokus ke jalanan. Ibu Sarah memperhatikan rute yang mereka lalui. Awalnya ia mengira mereka akan menuju ke arah pusat kota, atau ke kawasan perumahan elit tempat Clara tinggal. Namun, mobil justru bergerak ke arah pinggiran kota, melewati jalan-jalan yang lebih kecil dan lebih sepi. Gedung-gedung tinggi berganti dengan rumah-rumah penduduk yang lebih sederhana dan pepohonan yang lebih rimbun. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti Ibu Sarah. "Clara, ini bukan jalan ke rumahmu. Kita mau kemana sebenarnya?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada sedikit cemas. "Sudah dekat kok, Ma." "Sabar ya," jawab Clara singkat, nadanya tetap datar. Beberapa saat kemudian, mobil berbelok memasuki sebuah jalan kecil yang diapit oleh tembok tinggi berwarna putih. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah gerbang besi yang besar dan sebuah bangunan utama yang juga besar, bersih, dan tampak terawat. Di sekelilingnya ada taman yang hijau dan tertata rapi. Namun entah mengapa, semuanya terasa begitu formal dan dingin. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada aktivitas warga yang lalu lalang. Hanya ada kesunyian yang hikmat. Mobil berhenti tepat di depan lobi utama gedung itu. Clara mematikan mesin. Ibu Sarah menatap keluar jendela dengan bingung. Tempat apa ini? Hotel? Atau sebuah kompleks hunian khusus? Pandangannya kemudian tertuju pada sebuah papan nama besar dari kuningan yang terpasang dengan elegan di dinding dekat pintu masuk. Ia menyipitkan matanya, membaca tulisan yang terukir di sana. "Panti Werda Sejahtera, hunian eksklusif untuk lansia bahagia." Darah Ibu Sarah seolah berhenti mengalir. Jantungnya seperti diremas. Panti Werda. Panti Jompo. Kata-kata itu berputar di kepalanya seperti racun. Ia menoleh ke arah Clara dengan tatapan ngeri, mencari penjelasan, berharap matanya salah membaca. "Clara, tempat-tempat apa ini?" bisiknya, suaranya tercekat di tenggorokan. Clara akhirnya menatapnya. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Yang ada hanyalah ekspresi praktis seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah tugas sulit. "Ini solusinya, Ma," katanya dengan tenang. "Ini bukan panti jompo biasa. Ini fasilitas premium. Di sini fasilitasnya lengkap, Ma. Ada dokter dan perawat yang siaga 24 jam. Ada jadwal kegiatan yang teratur, senam pagi, kelas merajut, perpustakaan. Makanannya juga diatur gizinya. Mama akan punya banyak teman seumuran. Di sini, Mama akan jauh lebih terurus dan aman daripada tinggal di rumahku yang selalu sibuk dan berantakan." Setiap kata yang diucapkan Clara terasa seperti tamparan. Ia membungkus pengkhianatannya dengan kata-kata indah tentang fasilitas dan perawatan terbaik. Ia membuat tindakan membuang mertuanya terdengar seperti sebuah hadiah yang mulia. Seorang wanita berseragam perawat yang ramah keluar dari lobi dan menghampiri mobil mereka. "Selamat pagi, Ibu Clara. Kami sudah menunggu kedatangan Ibu Sarah." Clara tersenyum pada perawat itu. "Pagi, Sus. Ini mama saya." Ia lalu turun dari mobil, membuka pintu untuk Ibu Sarah yang masih duduk mematung, terlalu syok untuk bergerak. Clara mengeluarkan koper-koper dari bagasi. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal kepada sang perawat. "Ini untuk administrasi 1 tahun ke depan, Sus. Tolong pastikan mama saya mendapatkan kamar dan pelayanan yang terbaik," katanya, cukup keras agar Ibu Sarah bisa mendengarnya. Ia kemudian berbalik ke arah Ibu Sarah yang akhirnya berhasil keluar dari mobil dengan kaki gemetar. Clara memeluknya sekilas, sebuah pelukan yang kaku dan tanpa kehangatan. "Clara, pergi dulu ya, Ma. Ada rapat penting di kantor. Mama baik-baik di sini. Nanti kalau ada waktu, Clara telepon." Dan dengan itu, ia masuk kembali ke dalam mobilnya. Ibu Sarah bahkan tidak sempat mengeluarkan sepatah kata pun untuk protes. Mulutnya terkunci oleh rasa terkejut dan sakit hati yang luar biasa. Ia hanya bisa menatap nanar saat mobil sedan hitam mewah itu berbalik arah dan melaju pergi,
meninggalkannya sendirian di depan gerbang Panti Werda Sejahtera, hadiah terakhir dari menantu kesayangannya. Pintu mobil Clara yang tertutup terdengar seperti pintu penjara yang dibanting. Asap tipis dari knalpot mobilnya yang perlahan menghilang di ujung jalan terasa, seperti sisa-sisa terakhir dari kehidupannya yang dulu. Ibu Sarah berdiri mematung di depan lobi, di antara dua kopernya yang berisi pakaian-pakaian terbaiknya, yang kini terasa seperti kostum untuk sebuah pertunjukan tragedi. Perawat yang ramah tadi, yang bernama Suster Ani, menepuk bahunya dengan lembut. "Mari masuk, Bu Sarah. Jangan berdiri di luar sini, nanti masuk angin," katanya dengan suara yang terlatih untuk terdengar menenangkan. Setiap langkah memasuki gedung itu terasa begitu berat, seolah kakinya terbuat dari timah. Hal pertama yang menyambutnya di dalam adalah aroma yang aneh. Campuran antara karbol pembersih lantai, minyak kayu putih, dan aroma samar makanan yang direbus. Udara terasa bersih, namun steril dan tanpa kehidupan. Lantai marmernya berkilau dingin, dan di dinding tergantung lukisan-lukisan pemandangan alam yang generik. Tidak ada foto keluarga yang hangat, tidak ada tawa anak-anak, hanya ada kesunyian yang teratur. Suster Ani membawanya menyusuri sebuah koridor yang panjang. Mereka melewati sebuah ruang rekreasi besar di mana beberapa lansia duduk di sofa, sebagian menonton televisi dengan tatapan kosong, sebagian lagi hanya menatap keluar jendela. Tidak ada yang tampak bahagia seperti yang tertulis di papan nama depan. Mereka hanya tampak menunggu. Menunggu waktu makan, menunggu waktu tidur, menunggu kunjungan yang mungkin tak akan pernah datang. "Ini kamar ibu," kata Suster Ani sambil membuka sebuah pintu. Ruangan itu cukup bersih dan terang, dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Tapi ruangan itu tidak besar. Ada dua ranjang besi dengan sprei putih polos di dalamnya, dipisahkan oleh sebuah nakas kecil. Di salah satu ranjang, duduk seorang wanita tua berambut putih tipis, sedang melipat selimut dengan gerakan yang sangat lambat. "Bu Sarah, ini Ibu Wati, teman sekamar ibu," kata Suster Ani memperkenalkan. Ibu Wati menoleh, menatap Ibu Sarah sekilas dengan mata yang tampak lelah, lalu mengangguk kecil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Keharusan untuk berbagi kamar dengan orang asing adalah sebuah penghinaan pertama. Ibu Sarah, yang seumur hidupnya memiliki kamar pribadi, yang bisa mengatur segala sesuatunya sesuai keinginannya, kini harus berbagi ruang dengan orang lain. "Lemari ibu yang sebelah kanan, ya. Silakan masukkan barang-barang ibu. Nanti jam 12 tepat ada bel untuk makan siang di ruang makan utama. Ibu jangan sampai terlambat," jelas Suster Ani sebelum meninggalkannya sendirian di ruangan itu bersama teman barunya yang pendiam. Dengan tangan gemetar, Ibu Sarah membuka lemari loker yang terbuat dari logam itu. Ia mulai memindahkan gaun-gaun mewahnya, blus-blus sutranya, ke dalam lemari sempit itu. Pakaian-pakaian yang dulu menjadi simbol statusnya, kini tampak konyol dan tidak pada tempatnya di lingkungan yang serba praktis ini. Ia merasa seperti sedang mengubur masa lalunya. Hari pertama terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Jadwal yang kaku benar-benar membuatnya tertekan. Bel berbunyi untuk membangunkan semua orang di pagi hari. Sarapan disajikan serentak di ruang makan besar, dengan menu bubur hambar dan telur rebus. Setelah itu ada kegiatan senam ringan di taman, yang diikutinya dengan setengah hati. Para penghuni lain bergerak seperti robot, mengikuti instruksi perawat dengan patuh. Ia mencoba untuk memulai percakapan dengan beberapa orang, mencoba menerapkan kebiasaan lamanya untuk menyombongkan diri. "Dulu saya tinggal di komplek elit Permata Hijau," katanya pada seorang ibu di sebelahnya saat sedang berjemur. "Anak saya yang sulung itu pengusaha sukses. Istrinya, menantu saya, baik sekali. Dia yang memasukkan saya ke sini. Katanya ini tempat terbaik." Ibu itu hanya tersenyum tipis. "Anak saya pengacara, tinggal di Singapura," balasnya singkat. "Dia bilang saya di sini agar dapat perawatan medis yang lebih baik. Dia menelepon setiap hari Minggu." Kata-kata terakhirnya diucapkan dengan sedikit penekanan, sebuah pertanyaan terselubung, "Anakmu meneleponmu seberapa sering?" Ibu Sarah terdiam. Ia menyadari, di tempat ini, semua cerita kesuksesan masa lalu tidak ada harganya. Yang berharga adalah bukti perhatian di masa sekarang. Sebuah kunjungan, sebuah panggilan telepon, sebuah kiriman buah-buahan. Dan ia tidak memiliki satu pun dari itu. Siang hari, saat duduk sendirian di kursi taman, ia melihat pemandangan yang menyayat hatinya. Seorang pria tua yang duduk di kursi roda, wajahnya berseri-seri saat seorang wanita muda, mungkin cucunya, menunjukkan foto-foto di ponsel sambil tertawa bersama. Di sudut lain, seorang nenek sedang disuapi bubur oleh putrinya dengan penuh kesabaran. Momen-momen kecil penuh cinta itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk jantung Ibu Sarah.
Anak-anaknya sukses, menantunya kaya. Tapi di mana mereka saat ia paling membutuhkan kehadiran mereka? Ponselnya, yang biasanya selalu ramai oleh pesan-pesan di grup keluarga atau panggilan dari teman-teman arisannya, kini sunyi senyap. Seolah ia telah terhapus dari dunia luar. Ia merindukan hal-hal kecil yang dulu ia benci. Rengekan Bima yang memintanya memasak sesuatu, ocehan Rina tentang tanaman di halaman rumahnya. Semua itu kini terasa begitu berharga. Setelah 3 hari yang terasa seperti 3 tahun, sebuah panggilan akhirnya masuk ke ponselnya. Nama, Clara, tertera di layar. Jantung Ibu Sarah berdebar kencang. Mungkin Clara merasa bersalah. Mungkin ia akan mengajaknya keluar untuk makan siang. Mungkin ini semua hanyalah sementara. Ia mengangkat telepon dengan penuh harap. Halo, Ma? Suara Clara terdengar terburu-buru, diiringi suara ketikan keyboard di latar belakang. Clara, nak? Ma, aku cuma mau kasih kabar. Aku sudah lunasi semua biaya administrasi dan iuran panti untuk 1 tahun ke depannya. Jadi mama tenang saja di sana, tidak usah pikirkan biaya apa-apa. Katanya cepat, seolah sedang menyelesaikan sebuah tugas di daftar pekerjaannya. Setahun? Bisik Ibu Sarah, lemas. Iya. Maaf ya, aku lagi sibuk sekali, banyak kerjaan di kantor. Nanti kalau longgar aku hubungi lagi. Mama jangan sering-sering telepon aku ya, kecuali ada hal yang sangat darurat. Nanti aku tidak konsen kerja. Sehat-sehat ya, Ma. Dah. Klik. Panggilan itu berakhir bahkan sebelum Ibu Sarah sempat menjawab. Ia menatap layar ponselnya yang kembali gelap. 1 tahun. Clara telah membayar untuk 1 tahun. Itu bukan jaminan perawatan. Itu adalah vonis penjara. Perintah untuk tidak menelepon kecuali darurat adalah sebuah perintah untuk menghilang dari kehidupannya. Telepon singkat itu bukanlah tanda perhatian, melainkan sebuah penegasan akhir dari pengabaian. Ia telah resmi dibuang. Ibu Sarah terduduk lemas di tepi ranjangnya. Teman sekamarnya, Ibu Wati, menatapnya sekilas dengan tatapan yang seolah berkata, "Selamat datang di klub kami." Di luar jendela, matahari senja mulai turun, mewarnai langit dengan warna oranye dan ungu yang indah. Namun bagi Ibu Sarah, senja itu terasa seperti akhir dari segalanya. Kesunyian di dalam kamar itu, di dalam gedung itu, dan di dalam hatinya, kini terasa absolut dan memekakan. 1 tahun berlalu. Waktu ternyata adalah penyembuh yang luar biasa. Kehidupan kami, yang sempat porak-poranda oleh badai malam itu, kini telah menemukan ritmenya yang baru. Sebuah ritme yang jauh lebih tenang, damai, dan penuh kebahagiaan. Rumah kami tidak lagi terasa seperti persinggahan sebelum menuju medan perang keluarga, melainkan telah benar-benar menjadi surga kami. Di sudut halaman belakang, aku mulai membangun sebuah rumah kaca kecil untuk menanam aneka bumbu dan sayuran organik. Hobi yang dulu sering disindir oleh Ibu Sarah karena dianggap seperti pekerjaan rendahan, kini telah berkembang menjadi sebuah bisnis catering kecil yang sukses. Aku menerima pesanan untuk acara-acara syukuran atau arisan, dan para pelanggan menyukai masakanku karena dibuat dengan cinta, sebuah ironi yang seringkali membuatku tersenyum tipis. Uang 6 juta rupiah yang dulu terasa seperti upeti bulanan yang berat, kini menjadi modal usaha yang terus berputar dan menghasilkan berkali-kali lipat. Bima juga tampak seperti terlahir kembali. Tanpa tekanan terus-menerus dari ibunya, ia menjadi lebih fokus pada pekerjaannya. Beberapa bulan yang lalu, ia mendapatkan promosi yang sudah lama diincarnya. Tapi perubahan terbesar ada pada dirinya. Ia menjadi lebih banyak tersenyum, lebih ringan dalam melangkah. Komunikasi di antara kami menjadi begitu terbuka. Kami tidak lagi perlu berjalan di atas kulit telur, takut salah bicara atau menyinggung perasaan ibunya. Kami bisa merencanakan liburan kami sendiri, mendekorasi rumah sesuai selera kami, dan menghabiskan akhir pekan dengan melakukan hal-hal yang kami sukai, tanpa harus merasa bersalah karena tidak mengunjungi atau melayaninya. Kami menemukan kembali esensi dari pernikahan kami. Sebuah kemitraan yang setara, yang dibangun di atas dasar saling dukung dan cinta, bukan kewajiban dan ketakutan. Hubungan dengan keluarga besar pun perlahan menemukan keseimbangannya yang baru. Awalnya, ada beberapa panggilan telepon canggung dari paman dan bibi yang mencoba menasihati kami untuk berdamai. Bima menangani semuanya dengan tegas namun sopan. Ia menjelaskan duduk perkaranya tanpa menyalahkan, hanya menyatakan fakta bahwa kami berdua membutuhkan kedamaian. Lama-kelamaan, mereka mengerti. Sebagian dari mereka mungkin masih menyalahkan kami, namun sebagian besar lainnya, yang secara diam-diam juga lelah dengan drama Ibu Sarah, justru menunjukkan rasa hormat pada ketegasan kami. Mereka mulai melihat kami sebagai pasangan yang mandiri, bukan lagi sebagai satelit yang berputar di sekitar orbit Ibu Sarah. Suatu sore di akhir pekan,
Saat aku dan Bima sedang bersantai di teras belakang sambil minum teh, menikmati semilir angin, ponsel Bima berdering. Nama Tante Iis, adik dari Ibu Sarah, tertera di layar. Kami saling berpandangan sejenak. Tante Iis jarang sekali menelepon. Halo, Tante. Assalamualaikum, sapa Bima. Aku hanya bisa mendengar suara Bima, tapi dari ekspresi wajahnya yang perlahan berubah dari santai menjadi serius, aku tahu ini bukan panggilan biasa. Ia lebih banyak diam dan mendengarkan. Kerutan di dahinya semakin dalam. Kapan Tante kesana? Tanyanya. Bagaimana kondisinya sekarang? Oke, Tante. Iya. Terima kasih banyak informasinya. Waalaikumsalam. Bima menutup telepon dan menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada apa, Mas? Tanyaku cemas. Bima menghela napas panjang. Itu Tante Iis. Dia baru saja menjenguk ibu di panti sejahtera. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Selama setahun ini, kami nyaris tidak pernah mendengar kabar apapun tentangnya. Clara dan Danu tidak pernah menghubungi kami, begitu pula sebaliknya. Kami sengaja menciptakan sebuah dinding pemisah, dan kami nyaman berada di baliknya. Kata Tante Iis, kondisi ibu kurang baik, lanjut Bima pelan. Secara fisik mungkin terawat. Makan dan obatnya teratur. Tapi jiwanya seperti kosong. Badannya kurus sekali. Dia lebih banyak diam, melamun, dan menolak ikut kegiatan apapun di sana. Kata perawat, semangat hidupnya seperti sudah hilang. Aku terdiam, membayangkan sosok Ibu Sarah yang dulu begitu dominan dan penuh energi, kini menjadi pribadi yang rapuh dan kosong. Ada rasa iba yang menyusup ke dalam hatiku. Tante Iis bilang, tambah Bima, suaranya terdengar lebih berat, saat diajak bicara, ibu kadang-kadang tidak menyahut. Tapi Tante Iis sempat mendengar ibu menggumamkan nama kita. Nama kamu dan namaku. Katanya, gumamannya terdengar seperti penyesalan. Penyesalan. Kata itu menggantung di udara. Apakah itu penyesalan yang tulus karena perbuatannya? Ataukah hanya penyesalan karena kini ia sendirian, dan tidak ada lagi yang bisa diperintah dan dimanfaatkan? Tante Iis menelepon untuk meminta kita menjenguknya. Kata Bima akhirnya, menyuarakan inti dari panggilan telepon itu. Dia bilang, mungkin kalau melihat kita, semangat ibu bisa kembali. Dia memohon agar kita mau memaafkan dan melupakan yang sudah-sudah. Kami duduk dalam keheningan, memproses permintaan itu. Aku melihat pergulatan batin di wajah suamiku. Bagaimanapun juga, itu adalah ibunya. Darah dagingnya. Rasa bersalah sebagai seorang anak pasti sedang berperang dengan logikanya sebagai seorang suami dan individu. Menurutmu bagaimana, Rin? Tanyanya, menyerahkan sebagian beban keputusan itu padaku. Aku meraih tangannya. Aku turut sedih mendengarnya, Mas. Sungguh. Hatiku ikut sakit membayangkan kondisinya. Aku tidak pernah berharap dia menderita seperti ini, kataku jujur. Tapi, lanjutku dengan hati-hati. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apa tujuan kita ke sana? Jika kita datang, apa yang akan berubah? Apakah kita siap untuk kembali masuk ke dalam lingkaran itu? Luka yang baru saja sembuh ini, apakah kita siap untuk membukanya lagi? Aku menatapnya dalam-dalam. Selama setahun ini, kita hidup dengan damai. Kita membangun kembali kebahagiaan kita dari nol. Kedamaian ini terlalu berharga untuk dipertaruhkan, Mas. Aku takut. Aku takut jika kita membuka pintu itu lagi, semua rasa sakit yang lama akan kembali masuk. Bima mendengarkanku dengan saksama. Ia mengangguk pelan, seolah kata-kataku menyuarakan ketakutannya sendiri. Kamu benar, Rin, katanya setelah berpikir panjang. Kedamaian kita adalah yang utama. Mungkin memang belum saatnya. Mengunjungi ibu sekarang hanya akan menimbulkan lebih banyak kekacauan emosi, baik untuk kita maupun untuknya. Keputusan telah diambil. Kami tidak akan pergi. Tapi rasa iba itu tetap ada. Kami bukanlah monster yang tidak punya hati. Kami hanya manusia yang berusaha melindungi diri. Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Kataku, kita bisa menunjukkan bahwa kita peduli, dari jauh. Kita bisa mengirimkan sesuatu untuknya. Bukan barang mewah seperti yang selalu ia inginkan. Tapi sesuatu yang benar-benar menunjukkan perhatian. Malam itu, kami pergi berbelanja. Kami membeli sebuah selimut wol yang tebal dan sangat lembut, beberapa kaleng susu nutrisi tinggi khusus untuk lansia, satu keranjang penuh buah-buahan segar, vitamin, dan sebuah radio portabel kecil. Kami membungkus semuanya ke dalam sebuah kotak kardus besar. Di dalamnya, tidak ada surat panjang yang berisi amarah atau bahkan pengampunan. Aku hanya menulis di sebuah kartu kecil yang simpel, dengan tulisan tanganku sendiri.
Kalimatnya singkat saja, semoga lekas sehat. Dari Bima dan Rina. Keesokan harinya, kami mengirim paket itu melalui jasa kurir. Saat petugas membawa kotak itu pergi, aku merasakan kelegaan yang aneh. Itu adalah sebuah tindakan penutupan dari pihak kami. Di sudut kamar panti Werda Sejahtera yang selalu berbau sama, Ibu Sarah sedang duduk di tepi ranjangnya, menatap keluar jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Hari-harinya berjalan dalam ritme monoton yang mematikan. Bangun, makan, duduk, melamun, makan, tidur. Ia sudah tidak peduli lagi dengan penampilannya. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi, kini dibiarkan memutih seadanya. Pakaiannya hanya kaos dan celana training yang disediakan oleh panti. Gaun-gaun mahalnya masih tergantung rapi di dalam lemari logam, seperti artefak dari kehidupan lain yang telah mati. Pagi itu, seorang perawat masuk ke kamarnya membawa sebuah kotak kardus yang besar. "Permisi, Bu Sarah. Ada paket untuk Ibu." Ibu Sarah menoleh tanpa minat. Siapa yang akan mengiriminya paket? Clara sudah lebih dari 6 bulan tidak menelepon. Anak-anaknya yang lain seolah sudah melupakannya. Mungkin paket salah alamat. "Dari siapa, Sus?" tanyanya dengan suara serak. "Di sini tertulis, dari Bima dan Rina," jawab perawat itu. Nama itu, dua nama itu, terasa seperti sengatan listrik kecil yang menjalar di tubuhnya yang lesu. Jantungnya yang sudah lama tidak merasakan apa-apa, kini berdebar sedikit lebih kencang. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menerima paket itu. Setelah perawat itu pergi, ia menatap kotak itu untuk waktu yang lama. Apa isinya? Apakah sebuah surat makian? Atau barang-barangnya yang tertinggal yang dikembalikan? Perlahan, ia membuka perekatnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah keranjang buah-buahan segar yang tertata cantik. Di bawahnya, ada kaleng-kaleng susu nutrisi, vitamin, radio kecil, dan sebuah selimut wol yang terlipat rapi. Ia mengangkat selimut itu. Bahannya terasa begitu lembut dan hangat di tangannya yang keriput. Ini bukan barang pameran. Ini adalah barang-barang yang dipilih dengan pertimbangan akan kebutuhan dan kenyamanan. Ini adalah bentuk perhatian yang tulus. Ia mencari-cari secarik surat, sebuah penjelasan. Yang ia temukan hanyalah sebuah kartu kecil. Dengan napas tertahan, ia membacanya. "Semoga lekas sehat. Dari Bima dan Rina." Hanya itu. Tidak ada kalimat pengampunan yang megah. Tidak ada tuntutan untuk meminta maaf. Tidak ada ungkitan masa lalu. Hanya sebuah doa sederhana yang tulus. Dan entah kenapa, kesederhanaan itulah yang akhirnya meruntuhkan dinding pertahanan terakhir di hatinya. Air mata yang sudah lama mengering, kini mengalir tanpa bisa dibendung. Ia memeluk selimut itu erat-erat, seolah sedang memeluk kehangatan yang telah lama hilang. Dalam isak tangisnya yang sunyi, ia akhirnya mengerti. Ia tidak kehilangan rumah atau uang bulanan. Ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketulusan hati seorang menantu yang tidak pernah ia hargai. Penyesalan yang sesungguhnya, yang dalam dan menyakitkan, akhirnya datang. Beberapa bulan kemudian, di sebuah klinik kandungan yang cerah, aku dan Bima duduk berdampingan, menatap layar monitor USG dengan perasaan takjub. Sebuah titik kecil yang berkedip-kedip di layar, adalah detak jantung calon bayi kami. Kebahagiaan murni yang meluap-luap membuatku menangis haru. Impian kami selama ini akhirnya terwujud. Kehidupan baru akan tumbuh di dalam rahimku, di dalam rumah tangga kami yang kini penuh kedamaian. Dalam perjalanan pulang, kami melewati sebuah taman kota yang letaknya tak jauh dari panti Werda Sejahtera. Bima melambatkan laju mobil. "Mau berhenti sebentar?" tanyanya pelan. Aku mengerti maksudnya. Aku mengangguk. Kami tidak turun dari mobil, hanya parkir di seberang taman. Dari kejauhan, kami bisa melihat para penghuni panti sedang menikmati udara sore. Dan di sana, di salah satu bangku di bawah pohon yang rindang, kami melihatnya. Ibu Sarah. Ia duduk sendirian, tubuhnya terbalut selimut wol berwarna krem yang kami kirimkan. Ia tidak lagi tampak kosong, melainkan hanya tenang. Ia terlihat jauh lebih tua, rambutnya putih seluruhnya, tapi tidak ada lagi aura angkuh di wajahnya. Hanya ada ketenangan seorang manusia yang telah berdamai dengan takdirnya. Pandangan kami bertemu untuk sesaat dari seberang jalan. Tidak ada lambaian tangan, tidak ada senyuman. Hanya sebuah pengakuan dalam diam. Lalu ia kembali menatap ke depan, ke arah matahari yang mulai terbenam. Kami tidak perlu berlama-lama. Kami telah melihat apa yang perlu kami lihat. Bima kembali menjalankan mobilnya. Aku meletakkan tanganku di atas perutku yang masih rata. Bima meletakkan tangannya di atas tanganku. Kami tidak membicarakan apa yang baru saja kami lihat. Kami tidak perlu. Kemenangan kami bukanlah pemandangan itu.
Kemenangan kami ada di sini, di dalam mobil ini. Rasa damai, cinta yang utuh, dan harapan akan masa depan yang cerah. Kita sudah benar, Mas, bisikku pelan. Bima tersenyum dan mengangguk. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, aku membayangkan perjalanan panjang yang telah kami lalui. Aku tidak lagi merasakan amarah atau kebencian pada Ibu Sarah. Yang ada hanyalah sebuah pemahaman yang jernih. Aku tidak pernah mengharapkan penderitaannya. Aku hanya mengambil kembali kebahagiaanku yang direnggut. Setiap orang pada akhirnya akan memetik buah dari pohon yang mereka tanam sendiri. Untuk Ibu, selamat menikmati masa tuamu di sana. 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 Masa tuamu di sana.